dengan PDI Promega ya pada saat itu sebelum dideklarasikan PDI Perjuangan. Dan sejak itu saya cukup intensif dengan Pak Cahyo. Karena Pak Cahyo juga termasuk dekat dengan Pak Taufik Kemas, saya juga dekat dengan Pak Taufik Kemas, ya kita mungkin seminggu bisa 3 hari, 5 hari ketemu ya. Setelah itu Pak Cahyo menjadi sekjen PDI Perjuangan, saya ketua bidang hukum, jadi kita intensif sekali pertemuannya. Saya sampai sekarang terakhir berkomunikasi dengan beliau mungkin bulan 2 atau bulan 3 ya, saya selalu memanggil beliau Pak Sekjen. Saya lebih sering selalu memanggil beliau Pak Sekjen aja, karena mungkin saya intens sekali, kita sering ngopi ya, di berbagai tempat lah ya. Karena dia hobinya ngopi, hobi juga cerutu. Ya. Nah itu yang saya sangat ini. Dan Pak Cahyo ini sepanjang pengetahuan saya tidak pernah jelek-jelekin teman, tidak pernah menjatuhkan teman. Dia sosok politisi yang patut diteladanin. Pengalaman saya kenal beliau dari 98. Dan kita intensif sampai beliau jadi menteri. Beberapa kali dia mengajak ketemu, mengajak datang ke kantornya. Saya waktu beliau Mendagri pernah 2-3 kali hadir ke kantornya. Tapi yang mentan RB ini nggak pernah hadir karena dia bilang, Pak Sekjen, karena ketemu Pak Sekjen harus PCR, malas lah saya bilang. Kan awal-awal tempo hari kan kalau ketemu Menteri, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung kan, Jaksa Agung harus PCR, Mas. Dia bilang malas lah Pak Sekjen gitu. Kadang-kadang kami saya temanin dia makan di Fairmont, ya. Ada restoran Indonesia yang dia suka makan di sana. Saya kaget sekali dan saya merasa kehilangan sekali sebagai sesama politisi. Saya menganggap beliau senior yang tidak pelit dengan ilmunya ya. Dan dia rajin membuat bagan-bagan gitu, situasi politik, perkiraan kekinian gitu. Paling suka Pak Cahyo membuat hal seperti itu. Kita juga waktu beliau sekjen, kalau ke daerah-daerah, saya suka temani dia. Dan dia, ciri khas dia itu kalau makan itu sate, Mas. Sop kaki, ya. Makanya kita kadang-kadang bingung, loh asam urat Pak Sekjen, saya bilang. Udah, nggak apa-apa Pak, dia bilang. Dan anak-anak saya pas saya beritahu juga Pak Cahyo meninggal, kaget karena punya pengalaman waktu kami ke luar negeri, membelikan sepatu Pak Cahyo itu ukurannya gede sekali Mas, 45 atau 46 tuh ukurannya Pak Cahyo di kakinya. Dan susah mencari sepatunya. Bukan harganya yang mahal, mencari ukurannya yang susah. Iya, Pak Tri, sebagai senior Anda di PDI Perjuangan, bagaimana Anda melihat kinerja Pak Cahyokumolo, terutama di pemerintahan? Saya kira cukup baik ya. Penempatan beliau pada saat periode pertama Presiden Jokowi menjadi Mendagri itu pilihan yang cocok ya. Karena pengalaman beliau di DPR, kemudian juga sebagai sekjen partai, kemudian juga pergaulan beliau dan kemampuan beliau melihat peta politik dalam negeri itu sangat tepat ya. Kemudian dia dipercaya Pak Jokowi, periode kedua Pak Jokowi menjadi Menpan juga cukup tepat ya. Walaupun menurut saya paling pas dia tetap di Mendagri sebenarnya, kalau menurut saya. Baik. Kalau saya mau kembali ke yang tadi Pak, kita tahu bahwa Pak Cahyokumolo ini sangat menggemari kopi dan juga cerutu seperti itu ya. Mungkin ada pengalaman yang nggak bisa dilupakan begitu Pak Tri ketika Anda ngopi bareng mungkin bersama dengan sosok Cahyokumolo, seperti apa Pak? Dia hafal jenis-jenis kopi Mas. Kopi Sidikalang, kopi Aceh ya. Dia hafal gitu. Kemudian dia tahu cerutu mana yang kalau yang kecil tuh harga yang berapa, kubah itu jenis apa, dia cukup menguasai, dan
mendalami hal-hal yang dia sukai, termasuk juga soal keris ya, soal batu. Karena penggemar batu Pak Cahyo ini. Waktu mungkin 10 tahun yang lalu rame batu-batu begitu tuh, dia cukup menggemari. Saya juga beberapa kali mendapat hadiah batu dari dia. Waktu dia Mendagri juga mungkin ada 2-3 kali saya dapat hadiah batu. Gemar mengoleksi benda-benda antik juga ya Pak ya, saya dengar ya Pak ya? Iya. Kalau kita datang ke rumah Pak Cahyo itu ya ada keris, ada batu, lukisan. Dia memang sosok yang juga sederhana, humble ya. Ya rumahnya bukan rumah mewah gitu loh, tapi menarik, kita betah di rumahnya. Nggak tahu datang sore, nggak tahu udah jam 12 malam aja, jam 1 pagi. Baik. Pak Trimedia. Bicara sama dia mengasihkan. Dan ya seperti saya bilang tadi, ya pengalaman saya 98 ya, dekat sama beliau. Sejak 7 tahun ini, karena dia menteri, intensitas saya nggak terlalu tinggi. Ya. Baik. Orang yang cukup menyenangkan, ya, tidak pelit sama ilmunya, tidak kemudian ada dikotomi, dia senior, kita junior, kemudian dia sekjen, kita ketua DPP. Gitu. Makanya saya selalu kena melihat dia cukup berhasil sebagai sekjen, ya saya selalu memanggil dia sekjen. Pak Sekjen, saya sampaikan begitu. Dan Pak Cahyo ini kalau kita jalan kemana, dia nenteng tasnya itu, kemudian pakai taksi. Baik, Pak Trimedia Panjaitan. Sosok yang sederhana, Pak Cahyo Kumolo ini. Saya kira agak sulit kita mencari politisi yang model seperti Pak Cahyo Kumolo ini. Baik, terima kasih Pak Trimedia Panjaitan sudah bergabung bersama dengan kami di Berita 1 TV, dan kita berharap tentunya kenangan-kenangan ini bisa, dan juga keteladanan dari sosok Cahyo Kumolo bisa selalu menjadi bekal bagi kita generasi penerus. Terima kasih Pak Trimedia Panjaitan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat siang Mas. Ya.